Masa remaja merupakan masa di mana kita mencari jati diri yang sebenarnya. Tapi masa ini juga disebut sebagai masa rentan loh. Kenapa sih? Karena di masa ini kita bisa aja terjerumus pada hal-hal negatif dan cenderung menyimpang. Biasanya ini disebut sebagai kenakalan remaja. Apalagi nih di zaman globalisasi, banyak di antara remaja yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Bahkan tak sedikit di antaranya sudah hamil di luar nikah loh. Katanya sih di awal nikmat, tapi lama-lama menyesatkan. Siapa lagi kalau bukan fenomena seks bebas? Terdengar asing ya, bahkan masih dibilang tabu. Tapi jangan sampai kita tidak tahu. Yuk kita simak pembahasannya bersama aku, Syifa Nabilah, dan rekan aku, Nada Dwi Rizky. Stay tune terus ya. Kalian udah pernah dengar belum sih guys? Apa yang dimaksud dengan perilaku seks bebas? Seks bebas adalah hubungan yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis, tanpa adanya ikatan perkawinan dan dapat dilakukan secara bebas dengan banyak orang. Biasanya nih, seks bebas banyak terjadi atas dasar suka sama suka melalui pacaran. Kalau fenomena sekarang sih bilangnya kalau nggak ada ayang bakal lemas besti. Mau makan inget ayang, mau minum inget ayang, mau mandi juga inget ayang. Pokoknya nggak bisa jauh-jauh dari ayang deh. Sampai-sampai ada loh pacaran yang nggak sehat. Apa yang ayang minta harus dilakuin. Kalau minta hal-hal yang positif sih oke-oke aja ya. Tapi kalau negatif seperti halnya seks bebas gimana? Seks bebas dipengaruhi oleh budaya-budaya asing yang memang sudah lama masuk ke Indonesia loh guys. Bahkan nih, budaya seks bebas sendiri beredar dari perkembangan modernisasi serta globalisasi seperti film bioskop, gambar porno, atau film porno. Seks bebas di kalangan remaja sendiri timbul akibat pergaulan negatif serta ketidakpahaman tentang perluasan arti dari seks bebas itu sendiri. Banyak yang menganggap bahwa seks itu menjadi salah satu bagian dari kesenangan dan sebuah ungkapan rasa cinta terhadap pasangan. Tapi cinta kan artinya menjaga. Kalau seperti ini justru artinya merusak, bukan? Apalagi nih, terdapat pergaulan yang luas, sedangkan pemahaman tentang moral agama yang sangat minim menjadi pendorong tersendiri bagi para remaja untuk melakukan seks bebas. Bahkan yang lebih mengerikan, data dari KPAI dan Kemenkes tahun 2013 mencatat sekitar 62,7% remaja Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah loh. 20% diantaranya telah hamil di luar nikah dan 21% diantaranya telah melakukan aborsi. Serem banget ya. Lalu teman-teman tahu nggak sih apa aja yang termasuk ke dalam perilaku seks bebas itu? Yang pertama ada kissing atau saling bersentuhan antara dua bibir manusia atau pasangan yang didorong oleh hasrat seksual. Yang kedua, necking, yakni bercumbu dengan berpelukan, memegang payudara, atau melakukan oral seks pada alat kelamin tetapi belum bersenggama. Yang ketiga, petting, yakni bercumbu sampai menempelkan alat kelamin, yaitu dengan cara menggesek-gesekkan alat kelamin dengan pasangan namun belum bersenggama. Dan yang terakhir, intercourse, yakni mengadakan hubungan kelamin atau bersetubuh di luar pernikahan. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mengetahui macam-macam dari perilaku seks bebas, ada juga loh dampak negatif yang harus kita ketahui yang akan ditimbulkan dari adanya perilaku seks bebas. Di antaranya, pertama, adanya dampak psikologis seperti perasaan marah, depresi, cemas, rendah diri, merasa bersalah, dan berdosa.
Yang kedua, adanya dampak fisiologis yang sangat rentan pada perempuan karena dapat menimbulkan bekas seperti kehamilan, bahkan aborsi dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, adanya dampak fisik seperti dikucilkan, putus sekolah, dan perubahan peran menjadi ibu. Yang tentunya kita bisa membayangkan nih, gimana sih repot dan menyedihkannya bila harus mengubur dalam-dalam cita-cita kita hanya demi sebuah kesalahan, bahkan dengan peran yang bertambah tanpa adanya persiapan. Dan yang terakhir, adanya dampak fisik yang menyebabkan resiko penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Bahkan, seperti yang kita ketahui, penyakit HIV atau AIDS ini merupakan penyakit yang belum ditemukan obatnya dan dapat berujung kematian. Ih, serem banget ya guys. Lalu, apa aja sih upaya-upaya pencegahan untuk menghindari perilaku seks bebas di kalangan remaja? Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Yang kedua, membentuk karakter yang positif. Yang ketiga, memilih teman yang baik. Yang keempat, mempererat hubungan orang tua dan anak. Yang kelima, memberikan pendidikan seks pada remaja. Yang keenam, menghindari lingkungan yang tidak kondusif dan tidak memberikan dampak positif kepada kita. Yang ketujuh, mengisi waktu luang. Kedelapan, memperluas pengetahuan. Kesembilan, taat pada hukum. Kesepuluh, membatasi pergaulan. Yang kesebelas, menetapkan tujuan hidup. Dan yang terakhir, menjaga tingkah laku. Karena tingkah laku itu sangat penting loh guys. Nah, harus diingat bahwa cinta artinya menjaga, bukanlah merusak. Ketika kita terlalu mencoba-coba akan hal baru yang nyatanya dapat menimbulkan masalah besar, di awal sih kita senang-senang aja ya. Bahkan kalau misalkan sekarang ada yang sudah pernah mencoba dan belum merasakan dampaknya, mungkin setahun 2 tahun, bahkan 10 tahun lagi dampak tersebut nyata adanya loh. Merusak masa depan, menghancurkan kebahagiaan. Maka dari itu, jadilah generasi cerdas tanpa seks bebas. Sekian dari kami berdua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ingat ya, hindari seks bebas karena menggapai cita-cita lebih penting daripada seks bebas. Bye-bye.